Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 190569201043, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini sebagai pemenuhan tugas dari dosen mata kuliah Negara, Pasar dan Buruh dengan tema Intervensi Negara Terhadap Pasar. Intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak. Hak-hak itu tersebut merupakan hak-hak rakyat masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan kezaliman dan kemiskinan yang merupakan kewajiban negara dan membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang baik. Selanjutnya itu peran pemerintah. Peran pemerintah di sini bisa dilihat menurut Adam Smith dalam perekonomian kapitalis bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua itu fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dan lain sebagainya. Intervensi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama itu untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure, seperti kelakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua itu, peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum dan kebijakan penetapan harga maksimum. Peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Yang pertama itu merupakan salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama kebutuhan publik. Yang kedua itu, peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. Yang ketiga, dengan demikian, dalam sistem perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Alasan perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama itu, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, hukum memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Yang ketiga, hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Yang kelima, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan dalam pasar. Yang ketujuh, seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan. Kontrol dan kuasaan atas pasar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu pemerintah. Fungsi utama pemerintah sebagai kelembagaan politik adalah menjadi wadah untuk berjalannya kelembagaan pasar dan komoditas. Pemerintah dituntut untuk bersikap sedemikian rupa sehingga seluruh komponen yang ada di masyarakat dapat berjalan sesuai dengan konsep idealnya masing-masing. Yang kedua yaitu pasar. Peran pasar dalam masyarakat saat ini sudah sedemikian besar dan diperkirakan akan menjadi semakin besar sejalan dengan semakin sehatnya kehidupan politik dan sosial pada berbagai lapisan di masyarakat.
Yang ketiga itu komunitas. Dalam pengertian sosiologis, komunitas adalah kesatuan sosial yang terbentuk atas dasar kesatuan wilayah, bukan kepentingan tertentu. Dalam masyarakat, komunitas struktur sosial yaitu sistem hak dan kewajiban digariskan dalam sistem kekerabatan. Fungsi regulasi yang pertama sebagai acuan perilaku. Regulasi memberikan pedoman mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kewajiban dan larangan dan sebagainya untuk menjadi acuan berperilaku baik dalam kehidupan sosial maupun penyelenggaraan negara dan pembangunan. Yang kedua, instrumen pembangunan. Regulasi menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, faktor integrasi. Agregasi regulasi dalam sistem regulasi nasional dan dalam bentuk negara kesatuan mengintegrasikan berbagai aspek termasuk kebijakan publik. Kegagalan pasar muncul karena eksternalitas dan kekuatan monopoli yang ada dalam pasar. Persaingan tidak sempurna. Oleh karena itu, regulasi pemerintah dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut sehingga bisa menjamin bahwa sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang konsisten dengan kepentingan publik. Fungsi pasar sebagai sarana distribusi. Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.